Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjut lagi pelajaran kitab Matan al-Ajurumiyah. Kita masih di alat penasafil mudhari. Terakhir di mana? Lamul juhud. Sudah paham perbedaan lamul juhud dan lamul mukayyah? Itu paling inti. Lamul juhud kalau ada diawali oleh makana atau lam yakun. Kalau tidak ada makana atau lam yakun maka bukan lamul juhud. Pasti masuk di lam mukai kalau menasab. Kalau menasab. Paham ya? Selesai. Kita lanjut sekarang. Yang ketujuh dari alat penasab yang disebut oleh penulis adalah hatta. Hatta. Lihat catatan 90. Contoh dakir hatta tanjaha. Lihat itu, tanjaha. Maka tanjaha dinasab dengan an yang disembunyikan secara wajib. Ya kan selain lamukai. Jadi dengan an yang disembunyikan secara wajib. Setelah hatta dan tanda nasabnya adalah fathah. Jelas ya? Jelas ini? Sekarang kita masuk di yang panjang pembahasannya ini. Yang ke-8 alat penasab yang ke-8 al-jawabu bil fa. Jawaban dengan fa. Iya. Jawaban dengan fa. Antum lihat dalam kurung. Jawaban dengan fa. Fa menunjukkan makna sebab. Jadi fa di sini. Fa yang setelahnya menasab fi'il mudhari dengan an yang disembunyikan. Fa ini bermakna sebab. Ya, kita biasa terjemahkan fa itu maka. Tapi kalau dia menasab fi'il mudhari dengan an setelahnya. Tidak diterjemahkan dengan maka. Tapi diterjemahkan sebagai sebab. Iya, paham kan? Biasa mereka artikan karena. Atau langsung saja bilang sebab. Dipahami ini? Iya, disebutkan dengan nama nanti di buku yang lebih tinggi. Fa'us sababiyah. Ini penulis ini kasih nama jawaban dengan fa. Jawaban dengan fa. Kenapa belum kasih nama jawaban dengan fa? Karena nanti sebentar. Dia adalah jawaban dari kalimat sebelumnya. Tapi nanti di buku ketiga, nanti akan berubah namanya dengan fa'us sababiyah. Langsung. Itu sebenarnya lebih jelas. Kalau dikatakan fa sababiyah, fa yang bermakna sebab. Fa yang bermakna apa? Sebab. Lebih jelas sebenarnya. Tapi tidak apa-apa. Di sini belum namakan dulu dengan jawaban dengan fa. Artinya ada pernyataan sebelumnya. Kemudian datang fa sebagai jawabannya. Dipahami ini? Karena fa ini tidak bisa menasab fi'il mudhari setelahnya dengan an yang disembunyikan. Kecuali harus diawali oleh tolab. Kecuali harus diawali oleh apa? Tolab. Ini harus kita pahami. Dan saya kasih semua di buku di bawah. Kita baca catatan 91. Ini yang panjang nih. Ini dinamakan dengan fa sababiyah. Saya kasih tahu memang. Untuk menyambut nanti buku ketiga. Ini dinamakan dengan fa sababiyah. Fa yang bermakna sebab. Dan dia menasab dengan syarat. Artinya kalau tidak terpenuhi ini syarat. Tidak mungkin dia sebagai penasab. Jadi nanti antum harus perhatikan syaratnya ini. Jadi dia menasab dengan syarat. Diawali oleh tolab. Tolab. Kata-kata yang bermakna permintaan. Au nafyin, au nafi, atau penafian. Kata-kata yang bermakna tidak. Jadi dia tidak mungkin nanti dinasab. Kecuali harus diawali oleh tolab. Tidak mungkin dinasab. Kecuali harus diawali oleh tolab. Iya. Tolab itu kata-kata yang bermakna permintaan. Dan ulama bahasa Arab sudah teliti. Tolab itu ada berapa. Tenang saja. Saya juga kasih semua itu di bawah. Tolab itu ada berapa jenisnya? Sebentar.
Yang penting harus antum tahu dulu pernyataan awal ini. Dia tidak mungkin menasab dengan an yang disembunyikan setelahnya. Kecuali setelah diawali oleh siapa? Tolak atau nafi atau penafian. Harus itu. Diawali oleh tolak atau penafian. Itu dulu pernyataan awal. Setelah itu saya akan rinci. Iya, akan rinci. Berikut rinciannya. Berikut rinciannya. Tolak ada 8. Tolak ada 8. Jadi 8 ini antum harus hafal. Bentuk-bentuknya. Pertama, al-amr. Perintah. Fil amr maksudnya. Di antara tolak kata yang bermakna meminta. Apa pengertian amr di sorof? Dah? Kata menunjukkan atas kejadian yang diinginkan terjadinya. Berarti antum minta. Ya tak? Itu dibilang tolak. Itu dikatakan tolak. Maka tolak yang paling pertama adalah amr. Tolak yang paling pertama adalah amr. Fi'il amr. Iya. Contoh. Ijtahid. Contoh dulu. Ijtahid. Fatanjaha. Bersungguh-sungguhlah. Bersungguh-sungguhlah. Fatanjaha. Sebab itu kamu akan lulus. Dah? Faknya sebab. Sebab kamu bersungguh-sungguh, kamu akan lulus. Sebab kalau kamu bersungguh-sungguh, kamu akan lulus. Ini kan jawaban. Inilah ucapan penulis tadi. Saya terangkan dulu. Inilah kenapa beliau bilang jawaban. Karena bersungguh-sungguhlah. Jawabannya, fatanjaha. Kamu akan lulus. Jawabannya tuh? Jawabannya, ini sebabnya. Kenapa penulis namakan jawaban dengan fa? Jawaban dengan fa. Karena seakan-akan dia jawaban untuk pernyataan sebelumnya. Paham kan? Cuman kalau penulis sebutkan dengan nama fa'us sababiyah. Fa yang menunjukkan makna sebab akan lebih terang. Karena ini tanjaha sebab dari kesungguh-sungguhan. Paham tak? Ijtahid, bersungguh-sungguhlah. Ingat ini pertama saja diterangkan lebih jauh begini. Ijtahid, bersungguh-sungguhlah. Fatanjaha. Kamu akan lulus. Ini lulus karena apa? Lulus karena apa? Kesungguh-sungguhan, sebabnya. Jelas ini? Tapi jangan fokus kepada arti. Ini adalah yang kita mau terangkan, tanjaha. Kenapa dibaca tanjaha? Itu yang paling pokok. Kenapa kira-kira dibaca tanjaha? Dinasab oleh? Salah. Dinasab oleh? An yang disembunyikan secara wajib di mana? Setelah fa sebagai jawaban dari tolap sebelumnya. Ada tolap. Diawali oleh siapa? Amr. Diawali oleh amr. Lihat dulu keterangannya. Iya. Maka tanjaha dinasab dengan an. Jadi jangan bilang dengan fa. Dinasab dengan an yang disembunyikan secara wajib setelah fa sababiyah dan tanda nasabnya adalah apa? Fathah. Ini tolap yang pertama, amr. Tolap yang pertama adalah amr. Kedua, sebelum kita masuk kedua, ada yang masih samar tentang tolap yang pertama amr? Jadi dia diawali oleh tolap. Dan tolap ada 8. Ini sampai buku yang paling tinggi. Tidak akan pernah berubah. Tolap ada 8. Sampai buku yang paling tinggi. Diawali oleh amr. Fil amr. Fa-nya namanya fa sababiyah. Atau fa jawaban dari tolap. Kan belum bilang jawaban dengan fa. Jadi fa ini jawaban dari ijtihad.
Iya kan di atas pendapat yang kuat. Fa bukan penasab. Penasabnya adalah siapa? An yang disembunyikan. Ada lagi masalah? Jadi paham ini? Ini pertama. Karena masih ada 7 tolapnya. Baik, coba kita masuk tolap kedua. Tolap yang kedua adalah ad-du'a. Di antara tolap permintaan adalah doa. Jadi di awal adalah doa. Antum tahu kan doa? Apa artinya doa? Kan antum meminta. Iya kan? Setelah doa. Kalau ada kata-kata yang bermakna doa, kemudian ada kata setelah fa, fi'il mudhari, maka pastikan bacaannya antum nasab. Tapi ketika antum ditanya nasab dengan apa, maka jawabannya apa? Nasab dengan apa? An yang disembunyikan. Lihat contoh. Rabbi wafiqoni. Rob, beri saya taufik. Apa namanya ini? Apa namanya ini? Doa, antum meminta. Itu dibilang tolap, meminta. Iya. Fa'a'amala solihan. A'mala. Fa'amala solihan. Iya, kata solihan kurang alif ini ya. Solihan. Iya, situ solihan. Fa'amala. Rabbi wafiqoni fa'amala solihan. A'mala. Terletak setelah fa. Jawaban dengan fa namanya. Jawaban dengan apa? Fa. Jawaban dengan fa. Fa ini namanya fa apa? Sababiyah. Diawali oleh apa sekarang? Doa. Doa namanya tolap. Jadi namanya itu 8 semuanya tolap. Cuma rinciannya beda-beda jenisnya. Iya. Diawali oleh doa. Rabbi wafiquni. Rob, beri saya taufik. Fa'amala solihan. Sebab itu saya akan beramal soleh. Jadi fa bermakna sebab. Jelas ini? Jadi lihat keterangannya. Maka a'mala dinasab dengan an yang disembunyikan secara wajib setelah fa sababiyah. Dan tanda nasabnya adalah fathah. Jelas ini? Jelas ini? Siapa yang belum jelas? Tolap yang kedua. Ketiga. Tolap yang ketiga. An-nahi. Setelah nahi. Larangan. Kan kalau antum melarang kan antum meminta. Nah, misalnya antum bilang ini. Jangan duduk. Berarti antum minta supaya tidak duduk. Itu namanya tolap. Nahi. Larangan. Larangan. Kalau ada larangan. Kemudian ada fi'il mudhari setelah fa. Pastikan fi'il mudharinya dinasab. Itu dalam dunia baca kitab. Pastikan fi'il mudharinya dinasab. Tapi ketika antum ditanya siapa yang menasabnya, apa jawabannya nanti? An yang disembunyikan. Itu harus dilancarkan itu. Contoh, la tuhmil. Jangan engkau lalai. Jangan kamu lalai. Ini kan larangan. Langsung fatandama. Fatandama. Sebab itu kamu akan menyesal. Kalau kamu lalai pasti nanti antum akan menyesal. Iya. Fatandama. Lihat. Kata tandama dinasab dengan an yang disembunyikan secara wajib setelah fa sababiyah. Dan tanda nasabnya adalah fathah. Di awal oleh nahi kan. Di awal oleh nahi larangan. Yang ketiga, yang keempat. Al-istifham. Kalau diawali oleh istifham. Kata tanya. Ternyata kan gini. Ketika seorang bertanya. Berarti itu masuk tolak. Ini kan, dia kan minta kejelasan. Misalnya siapa itu? Berarti dia minta. Siapa yang datang? Siapa yang pergi? Berarti dia minta. Berarti istifham termasuk apa? Istifham termasuk tolak. Kalau dia ada. Kemudian setelahnya adalah fi'il mudhari yang kemasukan fa. Ingat kemasukan fa. Karena nanti kalau ada tolak tidak ada fa, lain lagi bacaannya. Hati-hati.
Ini antum lancarkan dulu ini. Karena di buku ketiga beda lagi. Ada nanti di buku ketiga ditambah bagaimana kalau fa-nya hilang. Jadi antum pahami memang kalau ada fa. Jadi kalau ada fa setelah istifham, maka fi'il mudhari'nya diapain? Dinasab. Tapi siapa penasabnya? An. Jangan pernah bilang fa. Kecuali antum berpendapat dengan madhab pendapatnya Kufa yang lemah. Lihat contohnya. Hal ja'a Zaidun. Dia bertanya. Hal ja'a Zaidun. Apakah Zaid telah datang? Dia bertanya. Setelah itu dia bilang. Fa'usallima alaihi. Fa'usallima. Kenapa dinasab itu? Ada an yang disembunyikan. Lihat. Lihat. Maka usallima. Dinasab dengan an yang disembunyikan secara wajib. Setelah fa' sababiyah dan tanda nasabnya adalah fathah. Jelas? Jelas ini? Setelah istifham. Iya. Terus lanjut yang kelima, tolab yang kelima. Ada namanya al-ard. Ini mulai masalah ini. Karena yang baru kalau istifham kan antum sudah paham. Tahu memang kata tanya. Nahi, larangan adalah la nahi. Doa, doa. Kan berdoa. Kalau amr jelas fi'il amr. Ini mulai sekarang lagi nih. Ada namanya al-ard dalam bahasa Arab. Apa itu al-ard? Dalam kurung. Permintaan dengan lembut. Kadang ada orang minta dengan lembut. Nah, kadang orang misalnya diinjak kakinya. Diinjak dengan kakinya. Dia tidak bilang kakimu. Kalau itu namanya kasar. Kadang dia bilang apa? Ucapan dengan kasar? Dengan halus? Kalau kasar, angkat kakimu. Nah, kalau halus? Kita. Begini saja. Ada orang datang. Antum lagi makan. Antum lagi makan. Minta dengan kasar. Makan. Itu namanya dengan kasar. Sini makan. Kalau minta dengan halus. Bukan. Singgah ki. Nah, singgah dihaluskan. Dihaluskan. Singgah maksudnya singgah makan. Ya. Itu namanya meminta dengan halus. Jadi dalam bahasa Indo ada dengan kasar, ada dengan halus. Dalam bahasa Arab juga ada namanya meminta dengan halus, ada sebentar dengan kasar. Dengan halusnya dulu. Lihat orang Arab kalau meminta dengan halus. Contoh, ala tazuruna. Tidakkah engkau mengunjungi kami? Jadi dia tidak bilang, kunjungi kami. Itu kasar, itu terang-terangan itu. Ini dia bilang apa? Ala tazuruna, tidakkah engkau berziarah kepada kami? Kan dia bilang, tidakkah engkau berziarah kepada kami? Halus dia bilang. Itu isyarat. Dia sebenarnya meminta, ziarahlah kami. Tapi dia haluskan. Tidakkah engkau berkunjung? Itu namanya meminta dengan lembut. Istilah bahasa Arabnya, ard. Menawarkan. Meminta dengan halus. Yang menjadi poin kita bukan itu. Jangan fokus ke situ. Fokuslah ke setelahnya. Fatata'allama. Itu dia yang mau kita bahas. Ini fatata'allama. Ada fa setelah meminta dengan halus. Maka fi'il mudhari'nya dinasab dengan an yang disembunyikan. Paham ya? Ini kita akan ulang. Selama ada buku nahwu kita akan ulang ini tolab. Sampai yang paling tinggi. Paham kan? Jadi nanti lama-lama kita hafal. Lihat maka tata'allama dinasab dengan an yang disembunyikan secara wajib. Setelah fa' sababiyah dan tanda nasabnya adalah fathah. Tanda nasabnya adalah fathah. Yang keenam, termasuk tolab adalah at-tahdid. At-tahdid. Pakai dot. At-tahdid. Ini lawannya nomor 5. Meminta dengan dorongan dan paksaan. Berarti minta dengan halus atau paksa, fi'il mudhari setelahnya dinasab dengan an.
yang disembunyikan. Meminta dengan dorongan dan paksaan. Didorong orang, dipaksa. Itu juga namanya tolab. Contoh saja contoh. Halla akramta Zaidan fayashkurok. Ini halla. Biasa orang Arab pakai untuk meminta dengan paksa. Iya. Yaitu artinya engkau muliakan. Engkau harus muliakan Zaid. Itu artinya itu. Halla, bukan hal, tapi ini halla. Halla akramta Zaidan. Yaitu dia artinya apa? Muliakan Zaid. Engkau harus muliakan Zaid. Fayashkurok. Dengan sebab itu dia akan berterima kasih kepadamu. Jadi dia paksa untuk memuliakan Zaid. Supaya dia apa? Berterima kasih kepadamu. Dia paksa. Maka yashkurok dinasab dengan an yang disembunyikan secara wajib setelah fa sababiyah. Dan tanda nasabnya adalah apa? Fathah. Fathah. Yang ketujuh. Ada namanya at-tamanni. Di antara bentuk tolak permintaan adalah tamanni. Apa arti tamanni? Tamanni itu sebenarnya kalau arti pendeknya di bahasa kitanya berangan-angan. Kan minta juga. Dia berandai-andai. Seandainya saya punya mobil. Tapi dia lagi tidak punya. Orang miskin. Itu namanya berandai-andai. Iya. Apa artinya dalam bahasa Arab tamanni? Tamanni adalah permintaan terhadap sesuatu yang mustahil. Atau sulit terpenuhi. Itu namanya tamanni. Jadi kalau saya bilang kamu bertamanni saja itu. Artinya apa? Kamu berkeinginan menginginkan sesuatu yang mustahil terjadi. Atau apa? Bisa tapi apa? Sulit. Paham tamanni? Kalau ada kalimat seperti itu. Dia berandai-andai. Menginginkan sesuatu yang mustahil atau sulit terjadinya. Kemudian setelahnya adalah fi'il mudhari diawali oleh fa, maka pastikan fi'il mudharinya apa? Pastikan fi'il mudharinya apa? Dinasab dengan an. Contoh. Laitali malan fa'atasaddaqo minhu. Seandainya saja saya punya harta, saya akan bersedekah darinya. Dia berandai-andai. Sekarang dia lagi tidak punya. Tapi dia berandai. Seandainya saya punya harta. Fa'atasaddaqo. Itu poin kita. Fa'atasaddaqo. Iya. Maka kata atasaddaqo dinasab dengan an yang disembunyikan secara wajib. Setelah fa sababiyah dan tanda nasabnya adalah apa? Fathah. Jelas ini? Ini tolap yang ketujuh. Tolap yang terakhir ke-8. Karena tolap ada 8. Tolap yang terakhir yang ke-8 adalah at-tarojji. Lawan dari tamanni. Tarojji. Permintaan terhadap sesuatu yang dicintai. Dan tentunya mungkin terjadi pasti. Dia suka itu terjadi. Dan mungkin. Kalau tadi tamanni tidak mungkin mustahil atau susah. Susah. Kalau ini tarojji berharap. Sesuatu yang mungkin terjadi dia cintai. Contohnya lihat. La'alla Zaidun qadimun. Semoga Zaid datang. Dia senang Zaid datang. Semoga Zaid datang. Fanukrimah. Lihat. Dengan sebab itu kita akan memuliakannya. Nukrima. Kenapa nukrima? Dibaca fathah. Itu yang mau kita capai di sini. Maka nukrima dinasab dengan an yang disembunyikan secara wajib. Setelah fa sababiyah. Setelah fa sababiyah. Dan tanda nasabnya adalah apa? Fathah. Jelas ini tolab saudara? Inilah 8 tolab. Amar, doa, nahi, istifham,
Dipahami ini? Ard. Apalagi? Tahdid. Tamanni, taroji. Ini 8 tolab. Iya. Kalau sebagai pemula, pertama harus memahaminya. Apa ini artinya amr, apa itu nahi, apa itu tahdid, taroji. Itu harus kemudian setelah itu kita kembangkan ke fi'il mudhari. Dinasab dengan an. Yang terakhir untuk fa, nahi. Kemudian kita tutup. Adapun contoh yang diawali oleh nafi. Kan sudah tolab 8. Dengan nafi nanti jadinya 9. Hafal 9 ini. Adapun contoh yang diawali oleh nafi, penafian. Adalah la yal'abu zaidun, la yal'abu zaidun. Yal'abu diawali oleh la nahi, la nafi. La yal'abu zaidun fayadi'a amaluhu. Lihat. Zaid tidaklah bermain-main yang dengan sebab itu ia akan menelantarkan cita-citanya. Kata yadi'a. Yadi'a dinasab dengan an yang disembunyikan secara wajib. Setelah fa sababiyah dan tanda nasabnya adalah apa? Tanda nasabnya adalah fathah. Dan antum melihat diawali oleh nafi. La yang bermakna tidak. Paham ini? Kalau diawali oleh 9 perkara ini, maka fi'il mudhari dinasab setelah fa. Saya ulangi. Jika diawali oleh 9 perkara ini, maka fi'il mudhari dinasab setelah fa. Kalau tidak, maka jangan pernah antum nasab. Misalnya, saya cuma bilang begini. Ja'a Zaidun fayadhab. Ini penutup ya. Penutup supaya antum bandingkan sedikit. Ya. Ja'a ya Zaidun fa yadhab. Antum baca apa ini yadhab? Paham kan? Yadhaba atau yadhabu? Ba atau bu? Ba. Siapa yang bilang ba? Antum? Antum? Siapa lagi yang bilang ba? Siapa yang bilang bu? Lumayan. Sekarang, jadi sebelum kita putuskan, ini saya baca ba. Saya selalu begitu, kaji dulu. Ini saya baca ba atau bu, karena kemungkinan ba atau bu. Maka lihat kalimat sebelumnya. Syarat dibaca ba harus diawali oleh apa? Tolab. Atau paling tidak apa? Nafi. Kan begitu kan? Sekarang, apakah ada nafi? Kan satu dulu itu yang kita kaji. Apakah ada nafi? Seandainya ada ma, nafi. Ma artinya tidak. Ya, cocok nanti kan. Kalau ada nafi, ini tidak ada ma. Apakah ada tolab? Tolab ada berapa? 8. Apakah ini amar? Bukan. Apakah doa? Enggak. Apakah nahi? Nahi harus ada la nahi. La yang bermakna jangan. Kan begitu. Tidak ada nahi. Apakah ada istifham? Seandainya ada di sini. Hal misalnya istifham. Dah? Iya, ini tidak ada. Apa ada istifham? Tidak ada. Ada ard? Tidak ada. Ada tahdid? Tidak ada. Apakah ada tamanni? Ada taroji? Tidak ada. Berarti dibaca apa? Dibaca apa? Masa ada yang bilang fathah? Dibaca apa ini? Hah? Dhamma karena tidak terpenuhi syarat. Dipahami ini? Jadi harus dipahami itu 8 syarat. Jelas berarti ini? Jelas? Siapa yang belum jelas? Siapa? Dan harus dimurojaah baik-baik ini. Karena waw juga sama. Waw. Kan masih ada waw tuh? Jawaban bil fa dengan dan waw. Waw juga sama. Kita ambil besok. Yang apa itu? Itu kan bukan 8, 9 semuanya tuh. 9 kan? Kan tolap ada 8.
tambah nafi jadinya berapa? 9. Jika ada kalimat fi'il mudhari setelah fa, fi'il mudhari setelah fa diawali oleh tolab atau nafi. Semuanya tolab ada 8 tambah nafi jadi 9. Maka fi'il mudharinya nasab dengan an yang disembunyikan secara itu dia. Jelas ya? Jelas ini? Kita coba lagi besok di waw. Di waw lagi. Insya Allah. Pokoknya ini masih ada lagi waw. Waw juga sama dengan fa. Tapi saya yakin lebih mudah. Karena ini kenapa ini susah? Baru didapat di buku kedua. Terus terang ini pun dicetakan baru. Karena kalau antum lihat cetakan sebelum ini. Tidak ada ini 8. Saya cuman katakan syaratnya diawali oleh tolab. Seperti amar. Hanya begitu. Di antara tolab itu amar. Kan antum tahu kan fil amar. Tapi kan ini kita sudah buku kedua. Ditetapkan. Maka saya masukkanlah ini pembahasan. Kalau buku pertama susah. Jangan dimasukkan. Kalau antum jadikan buku ini pertama. Susah antum kasih ini orang baru belajar. Ini kebetulan kita sudah naik tingkatan. Makanya cetakan ini sudah ditambah. Cetakan sebelumnya tidak ada. Tidak ada ini rincian 8. Alhamdulillah.